Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan malam GKJ Semarang Timur pada hari ini, Rabu 4 Mei tahun 2022. Marilah sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan dengan berdoa saya hantarkan. Bapa di dalam surga, yang boleh kami puji dan kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih-Mu sepanjang hari ini. Berkat Tuhan yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami bersama-sama akan mendengarkan sabda firman-Mu. Oleh karena itu, berfirmanlah, karena kami semua siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan malam hari ini diberi tema Gembalakanlah dengan Kasih. Sedangkan bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jatuhnya manusia ke dalam dosa mengubah segalanya. Kesengsaraan, sakit penyakit, iri hati, perselisihan, kemunafikan, kesombongan, keserakahan, menyelimuti seluruh sendi kehidupan manusia. Manusia hidup di dalam kehancuran dan ketidakpastian. Di tengah-tengah situasi yang semacam itu, Allah punya rencana. Ia berkarya. Sejak zaman Perjanjian Lama, Allah telah memilih hamba-hambanya untuk menyampaikan berita keselamatan. Ia tidak memilih orang yang berlatar pendidikan tinggi, yang berasal dari ekonomi yang mapan, tapi justru ia memilih orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak berlatar pendidikan tinggi. Sebagai contoh dalam Perjanjian Lama, Allah memilih Amos, seorang peternak dan penggembala domba. Amos seorang yang mencari buah pohon ara di hutan. Allah pakai Amos untuk mengingatkan umat Israel dari jalan yang tidak benar, agar umat Israel bertobat dan kembali kepada Tuhan. Begitu pula dengan Yesaya, ia mendapat panggilan Allah secara langsung. Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka, 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Pada waktu itu, Yesaya merasa sebagai seorang yang tidak berdaya. Ia merasa sebagai seorang yang najis bibir, tetapi kasih Allah menopangnya, sehingga Yesaya bisa melaksanakan tugas panggilannya. Demikian pula pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia,
Ia memanggil para murid dari kalangan orang yang sederhana, tapi dengan penuh kasih Tuhan menuntun para rasul sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan panggilannya. Bahkan ketika para murid sedang dalam kondisi ketakutan dan cemas karena semalaman mereka berada di tengah danau Genesaret mencari ikan dan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena kuasa dari Tuhan Yesus, akhirnya jala mereka penuh dengan ikan, bahkan sampai koyak. Tidak hanya itu saja, tapi mereka juga memanggil teman-temannya dan mengisi perahu mereka dengan ikan, dan perahu mereka pun penuh dengan ikan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dari kisah Amos, Yesaya, dan juga murid-murid Tuhan Yesus, hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak membiarkan umat-Nya untuk menghadapi permasalahan hidup seorang diri. Tapi Allah selalu menjadi penolong yang tepat. Ia menjadi penopang bagi hamba-Nya yang membutuhkan. Berserah dan pasrah kepada Tuhan itu sangat penting bagi kita setiap orang yang percaya. Karena Tuhan tidak pernah tinggal diam untuk menolong hamba-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi penerang dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan menjaga kami dan membangunkan kami esok hari untuk kami beraktivitas kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.